Warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu aja Kang. Lagi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ibu dan teman-teman semua, di waktu yang singkat ini insya Allah kita akan kembali mengkaji sedikit banyaknya dari kitab Minhajul Muslim. Siap, insya Allah, alhamdulillah. Nah insya Allah pada sore hari ini, kemarin terakhir adab terhadap siapa? Suami dan istri. Kemarin Yani terlupa lagi menyampaikan, Masya Allah ya. Atas izin Allah kembali diingatkan dengan sebuah riwayat. Kemarin sempat disinggung ya, apakah boleh suami istri marah-marahan? Karena sama-sama manusia ya, sifat marah, sifat apalagi sakit hati itu adalah sebuah fitrah yang Allah berikan pada hati manusia. Rasa takut, rasa kecewa itu adalah sebuah fitrah. Tapi kata Rasulullah SAW, sejatinya para malaikat itu apa? Melaknat perempuan yang tidur tanpa apa? Tanpa ridho suaminya. Nah maka sesakit apapun itu, tidak menyamankan apa perlakuan suaminya, maka maafkanlah, seperti itu ya. Jangan sampai atas ego dari diri kita, atas keegoisan kita, sehingga menyebabkan kita tidak diridhoi oleh malaikat. Bahkan para istri dari salafus salih terdahulu, sebelum mereka tidur, mereka selalu bertanya dulu kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau sudah ridho kepadaku? Kalaulah engkau belum ridho kepadaku, maka aku siap untuk dicambuk. Nah maka istri para salafus salih terdahulu itu sering menyimpan cambuk di kamarnya, barangkali suaminya belum ridho. Teteh ibu yang sudah menikah, apakah sudah melakukan itu kepada suaminya? Wahai suamiku, apakah engkau sudah ridho kepadaku? Masya Allah. Tentunya ketika bertanya seperti itu, saat teteh ibu teman-teman tidak dikembalikan lagi, itu tidak apa-apa, disimpan dulu. Ketika teteh ibu ingin bertanya seperti itu kepada suaminya, maka dipastikan teteh ibu sudah melayani dengan terbaik, sudah membuat ia bahagia. Jangan sampai ketika marah-marahan atau ketika lihat suaminya sedang cemberut, tiba-tiba bertanya seperti itu. Nanti khawatir jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ketika lihat suaminya sudah tenang, lihat suaminya terlihat bahagia, maka bertanyalah. Semoga dengan jawaban itu, jawaban bahwa suami ibu sudah ridho kepada ibu, itulah yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah, insya Allah. Baik, sore hari ini singkat insya Allah terkait adab terhadap kerabat dan juga tetangga. Dimulai dari Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah Masya Allah ya, kembali diingatkan bahwa setiap yang Allah sebutkan, setiap yang Rasulullah sampaikan, ketika ada sebuah urutan, itu adalah sebuah
panduan, sebuah kode urutan siapakah yang berhak kita hormati, siapakah yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36 itu siapa terlebih dahulu yang Allah sebutkan berbuat baik kepada siapa? Kembali orang tua, kemudian karib kerabat, selanjutnya anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, yang terakhir tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Masya Allah. Bahkan terkait karib kerabat ya, bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang mempererat atau menjaga hubungan silaturahim. Disebutkan bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim di sebuah hadits qudsi. Nah, kalau hadits qudsi itu bagaimana? Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tapi lafadznya dari Allah, bahwasanya Allah berkata, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, dan Ar-Rahim ini aku ambilkan nama baginya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, tapi barang siapa yang memutuskannya maka aku pun akan memutuskannya. Maka barang siapa yang berusaha, barang siapa yang terus menjaga hubungan silaturahim, nah maka Allah akan menyambungkannya. Bahkan bagaimana caranya supaya kita saling mencintai, saling menyayangi, Ibu? Masya Allah, berbagi. Betul, tahabu, saling berbagilah maka kalian akan saling mencintai. Masya Allah ya, tadi terlihat suasana saling berbagi makanan, walau terlihat hal sederhana tapi nyatanya itu adalah sebuah yang mengeratkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada para muslimah, wahai muslimah, ketika engkau membuat sup, maka apa? Jangan remehkan apa yang diberikan tetangga kepadamu, walau itu adalah sup kuku kambing. Coba bayangkan, pernah tidak Ibu memakai sup kuku kambing? Pernah? Enak tidak? Paling iya, tapi dijelaskan di sini adalah kukunya. Bagaimana itu ada sebuah kiasan, wallahu a'lam. Oh, kali kakinya pernah. Itu paling enak katanya ya. Nah, berkata seperti itu bahkan sudah familiar ya di telinga kita. Dari sahabat Abu Dzar, nasihat dari Rasulullah apa? Ketika engkau hendak memasak sebuah sayur, maka perbanyak apanya? Perbanyak kuahnya, sehingga bisa berbagi kepada tetangga. Nah, itu adalah kuahnya. Saking apa? Saking berharganya tetangga kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan kata Rasul